ونفعنا به وبعلومه وأفاض علينا من بركاته آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil jumlah tilan kelawan jumlah kelawan sekabeh fa iya kemoko wedya sapa sira thumma iyyaka moko kari-kari wedya sapa sira antas tahkira ingin to ngino sapa sira syai'an ing suwiji-wiji min har pira-pira obah sira fala tahtaris moko ora ngreksa sapa sira min gururiha saking kebujuke harokatika min gururiha saking kebujuke harokatika wa syururiha lan pira-pira olone harokatika wala tu'iddu lan ora cawis-cawis sapa sira jawabaha ing hatika yaumas su'al ing dalem dinani pitakon wal hisabilan hisab wabil jumlah dan atau ringkasnya dari keterangan yang sebelumnya. Ini masih melanjutkan dari yang sebelumnya pada halaman 361. Fa iyyaka summa iyyaka. Fa iyyaka maka berhati-hatilah. Sungguh berhati-hatilah. Antas tahkira syai'an min harokatika. Jangan sampai sekali-kali kamu meremehkan satu pun dari gerakanmu, dari perbuatan kecilmu. Fala min gururiha. Karena jika kamu meremehkannya, kamu tidak akan berhati-hati min gururiha dari tipu dayanya, wasyururiha dan keburukannya. Wala ta'iddu jawabaha yaumal su'al wal hisab. Dan kamu pun tidak akan menyiapkan jawaban atas perbuatan itu pada hari pertanyaan dan hari perhitungan kelak, yaitu di hari kiamat. Fa innallaha moko satemene Allah muttaliun iku dat kang ningali alaika ing atase sira wa syahidun lan kang nyekseni ma yalfidhu ora ngucapaken ora ngelafataken sapa menungso min qaulin saking pengucap illa ladaihi angin iku ing dalem angin iku kedue sandingi insan rokibun utawi kang nginjen-nginjen utawi malaikat kang nginjen-nginjen atidun tur malaikat kang hadir atidun tur malaikat kang hadir. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala muttali'un itu senantiasa memperhatikanmu, muttali'un alaika wa syahidun dan menjadi saksi atas segala amalmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ma yalfidhu min qaulin illa ladaihu raqibun atid. Illa ladaihu raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan melainkan ladaihi di sisinya ada malaikat raqib, malaikat yang mengawasi, yang selalu siap mencatat. Raqibun dan atidun. Kita kenal malaikat raqib itu adalah bagian pencatat amal baik, atid
adalah malaikat yang mencatat perbuatan-perbuatan buruk. Jadi kalimat ini adalah menekankan muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perbuatan kecil seperti isyarat tangan, mimik wajah, atau ucapan ringan, atau ucapan-ucapan yang ringan, itu bisa mengandung niat riya, atau bisa masuk dalam kesombongan atau kelalaian. Jadi orang yang menempuh jalan Allah atau salik itu tidak boleh menganggap remeh hal yang kecil, sebab di dalamnya mungkin tersembunyi penyakit hati. Jadi seringkali seseorang mengira itu hal sepele, padahal di sisi Allah itu merupakan ujian niat dan menjadi penentu. Jadi misalnya seseorang yang menulis komentar di media sosial, di medsos, kadang seorang menulis candaan kecil mengandung sindiran kepada orang lain. Ia mengira itu biasa-biasa saja, tetapi di sisi Allah itu bisa tercatat sebagai ghibah atau menyakiti hati sesama. Atau contoh lain, membuang sampah di sembarang tempat, sepele, tapi bisa itu menjadi zalim kepada orang lain, akan mengganggu terhadap orang lain, atau bahkan mencemari terhadap lingkungan. Contoh lain adalah menunda sholat dengan alasan sebentar lagi. Nah, gerakan kecil hati menunda untuk bisa menunjukkan kurangnya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjuknya kurang adab terhadap waktu, karena setiap waktu itu adabnya. Ketika Allah panggil untuk sholat, kemudian ia masih ada gerakan hati untuk menundanya. Sementara adab waktu kepada Allah hendaknya segera. Wa qala ba'dus salaf, dan dawuh sapa setengah ulama salaf, katabtu nulis sapa ingsun kitaban ing kitab, wa aradtu lan ngarepaken sapa ingsun an utarrabahu, ingin to nglebuni sapa ingsun hu ing kitab, min haitijain, saking pagere tangga, pager temboke tangga li guru ingsun. Fataharrajtu, moko ngrasa dosa sapa ingsun. Moko ngrasa dosa sapa ingsun, summa kultu, moko kari-kari ngucap sapa ingsun, turabun, utawi iki iku lebu, wama lan utawi apa turabun iku ajine lebu. Fatarabtuhu, muka paring lebu sapa ingsun. Fahatafa, muka nyuwara bi kelawan ingsun hatifun, apa swara tanpa rupa. Saya lam bakal weruh man sapa wong istakhaffah kang ngremehaken sapa man biturabin kelawan lebu, biturabin kelawan lebu ma ing barang, yalki kang tetemu apa ma ing wong, wadan ing dalem besok min su'il hisabi, saking oloni, min su'il hisabi, saking oloni hisab. Wa qala ba'dus salaf, dan sebagian ulama salaf berkata, katabtu kitaban, aku menulis sebuah kitab, sebuah naskah, wa aradtu an utarribahu min haitijarin li, aku ingin menaburkan debu padanya, yaitu untuk mengeringkannya dari tembok rumah tetanggaku. Fataharrajtu,
maka saya merasa ragu, merasa dosa dan segan karena takut menzalimi tetangga. Summa qultu turabun wa ma turab. Lalu aku berkata di dalam hati, cuma debu, mungkin tidak seberapa nilainya debu. Fatarabtuhu, maka saya ambil debu itu juga, dan debu itu saya taburkannya. Fahatafa bi hatifun, tiba-tiba terdengar suara batin atau satu ilham berkata, saya lamu man istakhaffa biturabi jarihi, akan tahu orang yang meremehkan debu milik tetangganya. Ma yulki ghadan, mengetahui apa yang akan dia temui kelak. Min su'il hisab, dari buruknya hisab, yaitu pertolongan perhitungan amal. Jadi kisah ini menunjukkan ketajaman hati orang salaf, betapa besar rasa takut mereka untuk melanggar hak orang lain, bahkan hanya mengambil debu dari tembok tetangga. Nah, ilham saya lamu menegaskan bahwa kedzaliman sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, adab di dalam tasawuf bukan pada hal besar seperti sholat, berzikir, dan yang lain, tetapi juga menjaga hak sesama manusia sekecil apapun. Misal meminjam charger, casan, atau barang teman yang lain tanpa seizin, mungkin dianggap sepele, tetapi itu termasuk mengambil haknya orang lain. Menggunakan wifi tetangga tanpa izin, dalam hatinya sekedar numpang jaringan pun itu bisa jadi dosa jika dilakukan tanpa seizin pemiliknya. Atau menyalin karya atau tulisan tanpa menyebut sumbernya, ini sama seperti mengambil debu tetangganya, tanpa kecil tapi berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa shalla rajulun ma'as sauri, wa shalla lan salat rajulun sapa wong lanang, wa shalla lan salat rajulun sapa wong lanang ma'as sauri sertane Sufyan as-Sauri. Faro'a moko ningali sapa rajul hu ing as-Sauri maklubat thawbi hale kuali kelambini. Fa'arrafahu moko meruhaken sapa rajul hu ing as-Sauri, famaddah moko ndawaaken sapa as-Sauri yadahu ing tangan as-Sauri, yuslihahu krono yen bagusi sapa as-Sauri ing saup, summa qabadaha moko kari-kari gegem sapa as-Sauri ha ing yadahu, falam yusawwihi moko ora beneraken sapa as-Sauri ing saup. Fasalahu moko takon sapa rajul hu ing as-Sauri andzalikah saking mengkono qabadaha halam yusawwihi. Faqala moko dawu sapa as-Sauri, inni satemen ingsun labistuhu iku nganggo sapa ingsun ing saup lillahi ta'ala, krana Allah ta'ala. Wala uridu lan orang ngarepaken sapa ingsun an usawwiyahu, ingin to benderaken sapa ingsun ing saup li ghairillahi maring liyani Allah, li ghairillahi maring liyani Allah. Wa shalla rajulun, seseorang salat ma'as Sauri bersama dengan Sufyan as-Sauri. Sufyan as-Sauri adalah seorang imam besar dari sufi, orang kalangan sufi yang faqih. Fara'ahu maklubat thawbi fa'arrafahu, ia melihat pakaian Sufyan terbalik dan mengenalinya, menyadari kesalahannya. Famadda yadahu liyuslihahu, ia mengulurkan tangannya. Sufyan as-Sauri mengulurkan tangannya untuk membenahi
untuk membenahi bajunya yang terbalik. Summa qabadaha. Lalu Sufyan menahannya dan tidak jadi meluruskan. Falam yusawwihi. Akhirnya ditanya oleh si laki-laki itu, mengapa tidak engkau lakukan? Mengapa engkau mengurungkan untuk meluruskan? Maka jawabnya Sufyan, inni labistu lillah. Karena saya memakai pakaian itu karena Allah, dan saya tidak ingin untuk meluruskannya demi selain Allah. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ini menunjukkan tingkat ikhlas dan muraqabah yang tinggi. Ia tidak ingin gerakannya membetulkan baju itu berubah karena pandangan manusia. Pada prinsipnya, jika sesuatu dilakukan lillah karena Allah, jangan diubah linnas karena manusia. Nah, ini merupakan adab hati para salik agar tidak terjerumus pada riya yang halus atau syirkul khafi, syirik yang tidak jelas, syirik yang terselubung, tersembunyi. Jadi ketika beribadah di masjid, orang lain melihat, maka jangan ubah cara bacanya, kemudian nadanya dirubah di dalam berdoanya, gaya sujudnya dirubah agar lebih terlihat khusyuk. Umpama saat memberi sedekah, jangan diubah cara memberinya hanya karena disorot oleh kamera orang lain. Atau ketika memakai pakaian sederhana untuk zuhud, jangan dirubah menjadi rapi hanya karena takut dianggap aneh oleh orang. Jika niat awalnya memang untuk kesederhanaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketiga kisah ini mengajarkan muraqabah dan adab batin. Jangan meremehkan perbuatan kecil karena semua itu tercatat. Jangan ambil hak orang lain sekecil apapun. Jangan merubah niat ibadah karena pandangan manusia. Jadi di dalam tafsir tasawufnya, fa iyyaka summa iyyaka an tastahqira syai'an min harakatika. Makna lahirnya, jangan anggap remeh perbuatan sekecil apapun. Min harakatika, baik itu berupa gerakan tubuh, berupa ucapan atau lintasan hati. Fa innallaha ta'ala muttali'un, karena semua itu dicatat, dilihat oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Makna batinnya, isyarah tasawufnya, dalam jalan rohani, al-harokat, gerakan, itu tidak hanya berarti gerak tubuh, tetapi juga adalah gerak hati dan niat. Setiap lintasan yang muncul, niat, keinginan, bisikan adalah gerakan batin. Nah, bagi ahli suluk, gerakan hati itu lebih berat timbangannya daripada gerakan jasad. Para arif berkata, al-harakatu 'alal jawarih unwanun lima fil qalbi. Gerak lahir hanyalah cermin dari keadaan hati. Yang artinya, bila seorang murid meremehkan lintasan hati yang salah, yang berisi ujub, berisi riya, hasad, takabur dan lain, itu sudah kehilangan rasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal inti tasawuf adalah antashhadallah fi kulli harakah, fi kulli harakah was sukun, yaitu menyaksikan Allah dalam segala gerak dan diamnya. Jadi kalimat fa innallah muttali'un alaik itu menunjukkan makom muraqabah yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Kesadaran ini konstan bahwa Allah melihat, dan wasyahid menunjukkan makom musyahadah, bahwa engkau melihatnya dengan cahaya hatimu. Nah, orang yang sampai kepada tingkat ini mungkin meremehkan, tidak akan
mungkin untuk meremehkan gerakan sekecil apapun. Jadi dari kisah di atas ada debu tembok tetangga. Saya lamuman istakhaffa biturabi jarihi ma yulki ghadan min su'il adab. Makna lahiriahnya, seorang salaf ingin menaburkan debu dari tembok tetangganya ke naskahnya, ke catatannya. Namun ia merasa ragu, tetapi menyempilikannya, artinya terus dilakukan. Lalu datang teguran batin bahwa yang meremehkan debu tetangga akan tahu beratnya hisab kelak. Jadi arti batinnya dalam pandangan para sufi, at-turab atau debu itu melambangkan sesuatu yang hina namun punya hak. Bila seorang salik tidak menjaga hak yang berupa sesuatu yang hina, yakni hal kecil atau hak makhluk kecil, maka ia belum sempurna di dalam adab bermuamalah, adab berinteraksi dengan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Junaid berkata, "Man lam yahtarim al-khalqah lam yasduk fi hubbil khaliq." Barang siapa yang tidak menghormati makhluk, ia belum jujur dalam cintanya kepada Sang Pencipta. Jadi teguran saya lamuh ini adalah ilham dari Allah agar sang salik menyadari bahwa pengawasan Allah itu meliputi segala sesuatu, sekecil butir debu. Jadi debu yang diremehkan ini melambangkan hak kecil yang sering diabaikan, hak tetangga, hak bumi, hak binatang, hak manusia di dalam perkara ringan. Jadi sufi sejati itu akan menjaga semuanya karena ia melihat wajah Allah dalam setiap makhluk. Al-Junaid mengatakan al-adab Allah huwa an tahfadha huquqa khalqihi fika. Adab kepada Allah adalah menjaga hak-hak makhluknya di dalam dirimu. Jadi buah spiritual orang yang menjaga hak sekecil debu, Allah akan membersihkan hatinya dari kegelapan ego. Orang yang menyepelekan hak kecil, Allah akan menguji dengan hisab besar. Sebab ia buta terhadap cahaya keadilan ilahi. Nah, kisah Sufyan As-Sauri yang baju terbalik, ya ini labistu lillahi ta'ala wala uridu an usawiyahu liwairillah. Sufyan As-Sauri memakai baju terbalik tanpa sengaja, dan ketika orang hendak meluruskannya, ia menolak karena ia mengenakannya untuk Allah dan tak ingin mengubahnya demi pandangan manusia. Ini adalah simbol dari maqam al-ikhlas, ketulusan murni. Dalam pandangan sufi, ikhlas tidak hanya pada niat awal, tetapi kepada kelanggengan niat itu, yaitu subutun niyah, yang artinya jika sesuatu yang dilakukan lillah karena Allah, maka tidak boleh diubah linnas. Dia menjaga adab dengan Allah dalam segala hal yang kecil. Posisi baik